Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 bersama Ibu Rina Tresnawati. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan submateri mengenal negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menentukan letak geografis Asia Tenggara secara tepat. 2. Menentukan letak astronomis Asia Tenggara secara tepat. 3. Menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN. 4. Menyebutkan negara-negara yang bergabung dalam ASEAN. Dan yang kelima, menganalisis karakteristik negara-negara yang bergabung dalam organisasi ASEAN. Anak-anakku sekalian, apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, atau dikenal juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang disingkat PERBARA. Berikutnya kita bahas letak astronomis ASEAN. Nah, ini adalah peta wilayah ASEAN. Letak astronomis ASEAN adalah 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN adalah sebelah utara, yaitu berbatasan dengan dataran Cina. Sebelah selatan, Samudra Hindia dan Timur Leste. Sebelah barat, Samudra Pasifik dan India. Sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Berikutnya adalah sejarah berdirinya ASEAN. Itu nanti akan kita bahas mengenai tokoh pemrakarsa ASEAN, deklarasi Bangkok, latar belakang ASEAN, dan tujuan berdirinya ASEAN. Sejarah terbentuknya ASEAN yaitu berawal dari deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Sesuai namanya, maka deklarasi Bangkok ditandatangani di negara Thailand, tepatnya di kota Bangkok. Ini adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama yaitu wakil dari Indonesia, Adam Malik. Yang kedua, wakil dari Malaysia, Tun Abdul Rojak. Yang ketiga, wakil dari Singapura, S. Rajaratnam. Yang keempat, wakil dari Thailand, Tanat Koman. Dan yang kelima, wakil dari Filipina, Narciso Ramos. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Yang pertama adalah persamaan letak geografis. Indonesia dan negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik. Yang kedua, persamaan sejarah. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Yang ketiga, persamaan kepentingan. Terbentuknya ASEAN juga karena adanya persamaan kepentingan antar negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tujuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Latar belakang yang keempat, persamaan suku bangsa, yaitu budaya dasar Melayu Austronesia. Anak-anakku sekalian, inilah negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Singapura. Ketiga, Malaysia. Keempat, Brunei Darussalam. Kelima, Filipina. Keenam, Vietnam. Ketujuh, Kamboja. 8, Thailand. 9, Laos. 10, Myanmar. Berikutnya, tujuan dibentuknya organisasi ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antar negara-negara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri. Yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Anak-anakku sekalian, sekarang kita bahas 10 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, Indonesia. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, ibu kota Jakarta. Hari kemerdekaan 17 Agustus. Bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Populasi 261,1 juta jiwa. Gross domestic product per kapita 3.871 dolar Amerika. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Berikutnya adalah Malaysia. Kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Kuala Lumpur. Hari kemerdekaan 31 Agustus. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Populasi 31,19 juta jiwa. Gross domestic product per kapita 10.426 dolar Amerika. Luas wilayah 329.847 km persegi. Berikutnya adalah negara Singapura. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri, ibu kota Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus. Bahasa Inggris, Cina Mandarin, Melayu, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Populasi
5,61 juta jiwa. Gross domestic product per kapita $55.252 Amerika. Luas wilayah 721,5 km persegi. Berikutnya adalah negara Thailand. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Bangkok, bahasa Thai, mata uang baht, populasi 68,86 juta jiwa, gross domestic product per kapita $5.842 Amerika. Luas wilayah 513.120 km persegi. Berikutnya adalah Filipina. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, presiden, ibu kota Manila, hari kemerdekaan 12 Juni, bahasa Filipino, Tagalog, dan Inggris, mata uang peso, populasi 103,3 juta jiwa, gross domestic product per kapita $3.280 Amerika, luas wilayah 343.448 km persegi. Berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Kepala negara, sultan, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Bandar Sri Begawan, hari kemerdekaan 23 Februari, bahasa Melayu, Inggris, dan Mandarin, mata uang dolar Brunei, populasi 423.196 jiwa, gross domestic product per kapita $27.561 Amerika. Luas wilayah 5.765 km persegi. Berikutnya adalah negara Laos. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Vientiane, hari kemerdekaan 2 Desember, bahasa Lao, Prancis, dan Inggris, mata uang KIP, populasi 6,76 juta jiwa, gross domestic product per kapita $2.029 Amerika, luas wilayah 237.955 km persegi. Berikutnya Myanmar. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, presiden, ibu kota Naypyidaw, hari kemerdekaan 4 Januari, bahasa Burma, mata uang Kyat, populasi 52,89 juta, gross domestic product per kapita 1.438,8, luas wilayah 676.578 km persegi. Berikutnya adalah negara Vietnam. Kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Hanoi, hari kemerdekaan 2 Desember, bahasa Vietnam, mata uang Dong, populasi 92,7 juta jiwa, gross domestic product per kapita $2.307 Amerika, luas wilayah 331.230,8 km persegi. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Kepala negara, raja, kepala pemerintahan, perdana menteri, ibu kota Phnom Penh,
Hari Kemerdekaan 9 November, bahasa Khmer, Prancis, dan Inggris, mata uang riel, populasi 15,76 juta jiwa, gross domestic product per kapita 1.308 dolar Amerika, luas wilayah 181.035 kilometer persegi. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran IPS hari ini. Tetap semangat, salam 14 Prima.